warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nur Faiza. Saya mengajar di MTS Al-Amin Putri 1 M2 dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sekaligus juga mahasiswa PPG Bab 1 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Madura dengan nomor peserta 0831120119097 dengan NIM 25381101121. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi Al-Quran Hadis dengan judul Pantang Menyerah Meraih Kebahagiaan dengan Ilmu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nah, baik. Roti jurusan Wato nama amamaku nak minat najwa al-madrasiyah. Rotisna lafkar sumantuna ilal amam. Mada darsul al-an? Darsul Al-Quran Hadis. Apa pelajaran kita sekarang? Al-Quran Hadis. Daftar ibu anak di qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal berapa sekarang? 29 Bulan? Tahun? 2025. Ya, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya lah kita untuk berdoa ya, agar pelajaran yang kita sampaikan sekarang akan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa barusan kita hari ini akan mendapatkan pelajaran yang barokah. Amin. Sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, saya ingin mengabsen dulu. Yang dipanggil namanya, silahkan bilang Hadiroh ya. Almira Violika, Alia Kirani, Afika Wilkis, Anissa Naura, Asratul Kamila, Berliana Sinta, Dina Maufiro, Dinia Hanifa, Farhatun. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengetahui karakter, untuk meningkatkan karakter profil Pancasila. Semuanya apa? Silakan berdiri dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah
pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kejujuran. Sudah ngerti semua paham tentang kejujuran? Coba sekarang kita tanya ya kepada orang untuk mengerti pemahamannya. Coba apa itu jujur? Betul? Betul. Terus jujur itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita contohnya dua. Ya, betul? Betul. Jujur saat ujian ya. Jangan jangan mencolek. Sudah kira sekarang sudah paham semuanya tentang kejujuran ya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Kalian ke pondok ini, kalian ke sekolah ini untuk menjaga apa? Ilmu. Cari ilmu. Jadi sekarang tujuan kita adalah pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Ada yang ngatur? Ada, masih pagi ya. Saat kalian masih kecil, kalian belum tahu kan kalau makan tanah itu salah. Jadi semakin kalian dewasa, semakin banyak ilmunya, maka kalian tidak akan makan tanah lagi, tapi makan nasi. Nah, jadi ilmu itu menunjukkan kita akan membedakan, akan bisa membedakan benar dan salah. Enggak, meninggikan derajat. Bedanya kalian dengan orang yang tidak sekolah, beda kan ya? Apalagi sudah punya titel nanti kalau sudah kuliah, ada S1, S2, jadi beda dengan orang yang tidak sekolah. Maka derajat kalian akan lebih tinggi. Terus dihargai orang lain. Nah, dengan derajat yang tinggi, maka kalian akan dihargai orang lain seperti Pak Kiai itu. Pak Kiai itu kenapa disebut orang alim, ulama? Karena banyak ilmunya. Jadi sama orang itu dihargai. Terus 4, sebagai amal jariah. Ada yang tahu apa itu amal jariah? Amal yang meskipun kita sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Contohnya, ustadzah memberikan ilmu kepada kalian, terus kalian mengaplikasikannya setiap hari. Jadi meskipun nanti sudah meninggal, tetap kalian mengaplikasikan ilmunya, maka pahalanya tetap mengalir ke ustadzah meskipun sudah meninggal. Nah, itu namanya amal jariah. Terus 5, dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau sudah bisa membedakan benar dan salah, sudah tinggi derajatnya, dihargai dengan orang lain, mempunyai amal jariah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Coba Dinamo Firoh disebutkan lagi, dibaca lagi. Manfaat ilmu. Sebagai amal jariah ilmu dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba Amira diulangi lagi. Yuk Amira, beda maksud Amira. Manfaat memiliki ilmu. Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Paham? Ke sini semua? Paham. Nah, di sini ada modal memperoleh ilmu. Jadi untuk memperoleh ilmu kita juga harus punya modal ya. 1, akal. Jadi kalau orang gila sekolah itu sulit karena dia tidak punya akal. Jadi orang yang mencari ilmu itu harus punya akal dulu. Yang kedua ya jelas hati. Jadi akal dan hati itu berkesinambungan. Terus pendengaran.
Nah, kalau orang mau mencari ilmu harus punya pendengaran. Biar kalau Ustazah ngomong itu sudah bicara bisa didengar. Terus penglihatan, terus keinginan. Nah, kalau punya keinginan maka mencari ilmu itu akan menjadi gampang. Terus usaha, terus percobaan, terus ada dana. Tahu dana? Uang. Mau tidak mau sekarang harus keluar uang kalau mau mencari ilmu. Kayak kalian taekwondo pakai uang pendaftaran kan? Ya. Beli seragam pakai uang. Terus beli buku juga pakai uang. Terus ada waktu dan guru terutama. Apa manfaatnya guru di sini? Sebenarnya kalian bisa kan baca buku sendiri atau baca internet sudah dapat ilmu. Tapi guru itu apa? Sebagai penyelaras, sebagai pembantu kalian untuk mendapatkan ilmu. Coba diulangi lagi kamu. Yuk, yuk ke depan. Itu baca aja di depan berdiri sini. Kelihatan? Min kamu ya? Yuk, baca. Oda ilmu. Percobaan, dana, waktu dan buk. Ya. Min berapa? Terus. Oh, nggak pakai kacamata? Ada sadar di mana? Pakai itu. Biar kamu enak bacanya di depan. Ya. Nah, terus ada di situ adab mencari ilmu ya. Adab mencari ilmu. Adab mencari ilmu. Satu, niat yang ikhlas. Satu, niat yang ikhlas. Jadi kalian masuk ke sini itu dipaksa orang tua apa ingat sendiri? Nah, ada yang dipaksa pasti, ada yang keinginan sendiri. Jadi, tapi ya semuanya kalau sudah masuk sini semuanya akan menjadi niat yang ikhlas biar kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Terus dua, percaya diri yang kuat. Tiga, berakhlak mulia kepada guru. Contohnya sopan dan mendengarkan penjelasan guru dan tidak menyela pembicaraan kecuali menanyakan apa yang tidak paham. Supaya mau bertanya, boleh itu mengeluarkan suara. Terus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya banyak main, banyak makan, banyak bicara dan banyak tidur. Main itu bermanfaat, makan itu bermanfaat, tidur juga bermanfaat. Tapi kalau kebanyakan bisa tidak baik juga untuk menuntut ilmu. Contohnya kalian pagi-pagi banyak makan, terus ngantuk di kelas. Nah, jadi semuanya jangan berlebihan. Terus tidak sombong karena banyak ilmu yang meremehkan orang lain. Terus yang terakhir menyibukkan diri dengan membaca, menghafal dan berusaha. Di sini paham? Yang terakhir itu rambut saya. Nah, di sini ada hadis ya. Hadis tentang keutamaan menuntut ilmu atau belajar. Hadis ini dari Abu Hurairah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Ada yang hafal? Ada yang hafal coba? Man salaka. Sekarang kita akan menghafal bersama ya. Di sini ada 3 kelompok kan? Nah, kelompok pertama bacanya man salaka tariqan. Ya, ingat man salaka tariqan sebelah sini. Di sini yaltamisu fihi ilman. Yang di sini sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ayo, 1, 2, 3, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan
Lagi, yuk. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Ayo bersama-sama sekarang. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Jadi diriwayatkan oleh Muslim. Siapa yang bisa ke depan untuk menghafal? Coba ke sini ke depan. Nanti bisa bimbing. Yuk, ke depan. Hanya duduk, masalah kan? Ayo, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi yuk coba dari depan. Man salaka tariqan Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan lalu ya. ilal jannah. Ya, sudah bagus. Siapa lagi yang mau berdepan? Maju. Yuk kita ulangi lagi bersama-sama. Man salaka. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Oke, semuanya sudah hafal ya. Hafal semuanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Lagi. Man salaka sini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di sini ada ayat tentang keutamaan mencari ilmu. Ada yang tahu ini surat apa? Nah, dari 1 sampai 10. Untuk menguji pemahaman kalian tentang ilmu, Ustazah sekarang ingin mengadakan tes dulu ya. Di sini ada pertanyaan, silakan kalian jawab. Saya akan bagikan satu-satu. Dikerjakan langsung di kertasnya ya, ditilang. Ada 5 menit waktunya.
berdiri lagi. Kita berdiri lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tangan injak bumi. Yuk. Kalau kau suka hati yuk. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Terus petik jari bisa. Ya. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. sekarang bilang amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati Bilang amin. Amin. ya, semuanya sudah satu. Lagi duduk kembali. Sebelum kita selesaikan pelajaran, tadi ada pretest, sekarang ada post test. Tahu post test? Post test itu pengujian pemahaman kalian kepada pelajaran di akhir ya, di akhir pelajaran. Silakan dikerjakan kayak tadi, disilang. Jangan lupa dikasih nama. Dikit-dikit soalnya, 5 aja. Jadi saya ingin tahu kemampuan kalian setelah mendengarkan pelajaran tadi.
semua ya, paham ya, gampang soalnya. Nama jangan lupa. Ya. Semuanya sudah banyak yang betul ini. Semuanya banyak yang dapat 100. Ya, kita sekarang sudah ada di penghujung pelajaran. Semoga pelajaran yang kita dapatkan yang hari ini menjadi ilmu yang barokah dan semoga menjadi amal jariah bagi ustaz sadar ya. Nah, nanti minggu ana berkirati alhamdulillah. Sholina ala nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tentang materi Al-Quran Hadis. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.